The Last of Us episode 5. Wholesome banget. Penempatan watak dan perilaku tiap karakter yang ada di episode ini bener-bener pas banget. Yang pertama ada Henry yang diperankan oleh aktor Kanada Lamar Johnson. Henry adalah seorang kolaborator Fedra yang sedang dicari-cari oleh pergerakan kemerdekaan kota Kansas. Dia sedang berusaha melarikan diri bersama adiknya Sam yang diperankan oleh Kevin Montreal Woodard. Berdua mereka berusaha menghindar dari kejaran para anggota kemerdekaan kota Kansas yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Kathleen, diperankan oleh Linsky. Kathleen ini mempunyai tangan kanan bernama Perry yang memerankan atau pengisi suara dari Tommy versi gamenya Jeffrey Pierce. Dan masih dua orang karakter utama yang udah kita kenal selama 4 episode sebelumnya, Joel and Ellie. Penggambaran keseluruhan karakter-karakter ini benar-benar memuaskan. Gue gak bicara soal keselarasan karakter mereka dengan karakter yang ada di dalam gamenya, karena gue sendiri belum sempat mainin gamenya. Namun, berkomentar dari sisi penonton yang nyukain film-film bertemakan zombie apocalypse, semua karakter tadi benar-benar berasa udah pas banget di posisinya masing-masing. Berhasil menangkap sejumlah kolaborator, Kathleen menginterogasi mereka semua secara bersamaan dengan langsung menanyakan apakah ada di antara mereka yang mengetahui keberadaan Henry. Pertama kali kemunculan Kathleen di episode 4 yang hampir setiap saat diikuti tangan kanannya Perry, awalnya membuat gue sedikit gak yakin kalau perempuan ini yang terlihat seperti perempuan normal biasa-biasa aja mampu menggerakkan sedemikian banyak orang secara terorganisir. Dia terlihat ragu dan bahkan dianggap remeh oleh tawanannya sendiri, seorang dokter yang kenal Kathleen sejak kelahirannya. Dokter yang nyawanya berada di genggaman tangan Kathleen saat itu masih yakin bahwa dirinya tidak akan dibunuh oleh Kathleen. You think I won't do it? Namun setelah menemukan fakta bahwa bahkan dokter pun tidak akan dapat berbuat banyak di dalam situasi kacau kayak gitu, akhirnya Kathleen menembak mati dokter itu. Pada episode 4 ini gue masih nimbang-nimbang karakter Kathleen sebagai perempuan yang ya mungkin dia cerdas atau mungkin dia dihormatin oleh warga Kansas, atau yang pasti harus ada alasan ya kenapa seorang perempuan yang tidak terlihat lebih mengancam bahkan dibandingkan dengan sosok tangan kanannya sendiri si Perry bisa jadi pusat pimpinan komando para warga Kansas yang akhirnya mampu melepaskan diri dari jerat militer Fedra. Dari cara dia berbicara kepada rekan-rekannya, self-explanation gue sih ya, Do ini pasti orangnya membangkitkan semangat orang-orang Kansas buat ngeberontak. Nggak hanya membangkitkan semangat, tapi punya rencana perubahan dan orang-orang pastinya percaya dia mampu mewujudkannya. Karena coba lo bayangin aja di kondisi dunia yang kacau dan pastinya kekerasan di mana-mana kayak gitu, perempuan dengan gestur kayak Kathleen ini kayak agak dipertanyakan bisa memimpin mob sebanyak itu tanpa adanya self-explanatory gue ini. I'm playing a person who meticulously planned and executed an overthrow of Fedra. I'm supposed to be smart, ma'am. I don't need to be muscly. That's what henchmen are for. Gak hanya membangkitkan semangat, tapi punya rencana perubahan dan orang-orang percaya dia mewujudkannya. Pastinya dia butuh banget itu. Balik lagi ke episode 5, nampaknya menangkap Henry benar-benar menjadi tujuan utama Kathleen, sehingga seluruh daya upaya dia keluarkan untuk itu. Ada satu adegan yang menurut gue perlu banget buat digambarin dan tergambarkan dengan baik, yaitu ketika Kathleen kembali ke kamarnya di masa kecil sendirian, merenung dan mengingat-ingat masa lalunya. Kenapa bagian ini penting banget menurut gue? Karena dengan begitu kita bisa jadi ngelihat sisi manusianya Kathleen yang ternyata juga punya sisi rapuh dan jadinya bikin dia relatable dan wajar menjadi sesosok karakter. Suatu hal yang sangat jarang digambarkan pada beberapa karakter perempuan dominan belakangan ini yang menjadikan karakter perempuan tersebut kaku dan sulit untuk mendapatkan koneksi emosional dengan penonton. Dari situ juga kita bisa mendapatkan penjelasan tentang kenapa dia harus mati-matian menangkap Henry. Lanjut ke plot episode 5 kali ini, ternyata apa yang menimpa Henry dan Sam di awal episode ini merupakan kejadian mundur dari plot sebelumnya yang udah berjalan hingga mereka menodongkan pistol ke Joel dan Ellie yang sedang tertidur. Lagi-lagi tanpa plot yang sia-sia, scene Henry dan Sam yang harus ngemper di loteng selama hampir 11 hari ini merupakan awal pengenalan kedekatan hubungan mereka berdua kepada penonton. Betapa sayangnya Henry ke Sam dan
betapa rapuh dan bergantungnya Sam kepada Henry. Singkat cerita, setelah pada akhirnya mereka bertemu dengan Joel dan Ellie, sempat mengalami kondisi menegangkan pada situasi todongan pistol, saling mulai memberi kepercayaan, hingga akhirnya merencanakan kabur dari kota. Ada bagian yang sempat menarik perhatian gue ketika Henry mengakui dirinya seorang kolaborator kepada Joel. Joel sempat menarik diri dengan yakin dan mengatakan, "I don't work with the rats. Aku gak bekerja sama dengan pengkhianat." Joel mengatakan sambil geleng-geleng dengan gestur yakin akan menarik diri. Pengkhianat, iya. Salah satu aturan yang kudu dipatuhi buat selamat dari kondisi perang ialah to never trust the rats. Menurut gue ada hikmah penting yang bisa kita ambil dari sini bahwa emang pengkhianatan itu suatu kekejian yang lebih fatal nilainya ketimbang pembunuhan. Apalagi dalam situasi perang. Dan sepertinya Joel tahu betul tentang hal ini sehingga ingin menarik diri dari Henry. Namun keadaan yang sangat memaksa dan alasan logis yang dilontarkan Henry sebagai orang yang paling mengetahui kondisi kota membuat Joel mau gak mau harus ngambil resiko. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri dari kota melewati terowongan bawah tanah. Tempat yang menurut Henry justru paling aman meskipun para warga meyakini bahwa di sanalah para infected bersarang. Henry meyakini Joel bahwa semua akan aman, bahwa infected sudah lama dimusnahkan oleh Fedra dari bawah tanah semenjak 3 tahun yang lalu. Gua ngira bakal ada clash sama infected nih di bawah tanah. Seriusan adegan di bawah tanah ini merupakan adegan paling menegangkan yang terjadi sepanjang film ini. Meskipun nggak ada yang terjadi ternyata. Gua rasanya gregetan ngeliat mereka bahkan sempat ngaso-ngaso dulu di dalam situ dan gue udah siap-siap kena jump scare nih kapanpun ya. Tapi di saat inilah mulai terbangun kedekatan antara Ellie dengan Sam. Sebenarnya sejak dari ketika mereka merencanakan jalur pelarian di atas gedung, Sam juga udah terlihat akrab dengan Ellie hingga sampai mencengangkan Henry yang berkata bahwa udah lama dia nggak ngelihat Sam tertawa riang kayak gitu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa selama kondisi di dalam shelter bawah tanah itu dan mereka bahkan nyaris bisa keluar kota dengan selamat. Kalau aja nggak dihadang sniper yang akhirnya harus dibereskan oleh Joel. Gue nggak paham senjata apa yang digunakan oleh sniper itu. Maksudnya itu AWP jenis apaan? Pelurunya ada berapa ya? Mengingat sepanjang kejadian chaos di scene selanjutnya nantinya tuh Joel terus menembakkan tembakan pelindungan guna menjauhkan infected yang ngedekatin Ellie. Dan gue nggak tahu apa kalau di gamenya kita ngendaliin Joel di situ. Yang jelas kemampuan menembak Joel sih extraordinary banget di situ ya. Bisa nembak target bergerak dengan dia bisa nembak target bergerak yang ada di dekat target yang harus dia lindungin gitu, si Ellie. Sebuah kemampuan sniper yang sedikit patut dipertanyakan dimiliki oleh seseorang yang kayaknya sebelumnya nggak ada digambarin punya latar belakang militer ya, tapi oke lah, my bad mungkin karena Joel ini ternyata kan sudah hidup 20 tahun di dunia yang kacau, keras dan dia survive gitu loh. Entah apa selama 20 tahun itu yang terjadi mungkin udah membentuk dirinya jadi badass kayak sekarang gitu ya. Pastinya banyak alasan yang memungkinkan hal itu terjadi. Anyway, balik lagi ke plot. Ternyata sniper yang menghalangi Joel, Henry, Sam, dan Ellie itu adalah orang suruhan Kathleen yang gak lama kemudian lagi dalam perjalanan untuk menangkap mereka. Henry yang terpojok memohon Kathleen untuk membiarkan anak-anak pergi sementara ia akan menyerahkan dirinya. Kathleen menolak dan segera ingin menghabisi Henry dengan tangannya sendiri. Sesaat ketika Kathleen akan menembak Henry, sisa rongsokan truk terbakar yang dilumpuhkan oleh Joel saat awal kedatangan pasukan Kathleen itu tiba-tiba bergerak terperosok dalam tanah. Hal itu menarik perhatian Kathleen dan menyelamatkan Henry sesaat. Sebelum kengerian terjadi. Truk yang terjerembab masuk ke dalam tanah itu ternyata akibat dari sekerumunan infected yang tiba-tiba keluar dari bawah tanah. Jumlah mereka sangat banyak sehingga terjadi chaos. Pasukan Kathleen menembaki infected yang berkerumun mengerubungi mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Dan di sini kita juga diperlihatkan sosok infected yang jauh lebih besar daripada yang lainnya, layaknya bos gitu yang tanpa memendulikan sekitarnya dia mulai ngebunuhin satu persatu pasukan Kathleen.
Dan di sini termasuk yang harus mati secara sadis di tangannya itu ialah tangan kanan Catelyn sendiri, Perry. Gue nggak ngira sampai di situ aja udah karakter Perry. Bye Perry. Kamu telah cukup banyak berjasa menemani Catelyn sampai Henry, Sam, Joel, dan Ellie berhasil kabur. Percakapan tanpa suara yang terjadi antara Ellie dan Sam di sebuah kamar pada malam selepas keberhasilan mereka menyelamatkan diri menjadi sebuah adegan yang sangat emosional. Dan gue pribadi ngerasain perhatian yang coba diberikan dengan tulus oleh Ellie kepada Sam. Ellie mengatakan kepada Sam bahwa ia mempunyai ketakutan apabila harus berakhir sendirian. Sementara ketika Ellie balik bertanya kepada Sam tentang apa yang ditakutinya, Sam malah melontarkan pertanyaan balik ke Ellie. Kalau kamu berubah menjadi monster, apakah yang di dalam tubuhmu itu masih merupakan dirimu? Ellie tercengang mendapati pertanyaan tersebut dan menatap Sam. Sam secara diam-diam memberitahu Ellie kalau dia terkena luka infeksi oleh infected di kakinya. Seraya menarik pergelangan celananya, ia menunjukkan sebuah luka dengan tanda infeksi yang sudah sangat jelas di kakinya. Ellie melanggar aturan keras yang melarang orang lain mengetahui bahwa dirinya itu kebal infeksi dengan menunjukkan kepada Sam bekas luka terinfeksi yang ada di tangannya. Kemudian dia berkata, "Darahku ini obat," katanya. Di sini gue bertanya-tanya dalam hati, lah kok gitu? Emang gitu ya obatnya? Lah kenapa nggak di episode 2 dia nggak nolongin tes dengan cara itu? Gue nggak tahu dan cuman nelen adegan itu mentah-mentah gitu aja. Tapi gue berharap ya hal itu bekerja sih. Kemudian paginya Ellie bangun. Dan ini salah satu klise di film-film zombie juga sih yang emang wajib lah ada di film-film zombie ya. Dimana adegan orang di-shoot dari belakang dan ketika disamperin dari depan ternyata doi itu adalah seorang yang terinfeksi. Penggambaran di sini tuh bener-bener sempat bikin gue sampai sedih juga. Dan semua yang dilakuin oleh karakter di sini tuh bener-bener udah all out dan bener-bener pas banget lah. Pada akhir episode, Joel nampak sedang termenung memandangi tulisan pesan terakhir Ellie untuk Sam. Entah apa yang ia pikirkan, tapi sepertinya ia mendapatkan sesuatu dari kejadian ini yang tentunya kita mungkin akan tahu jawabannya di episode selanjutnya. Anyway, segitu aja dari gue untuk episode kali ini. Thanks for watching.